Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salah satu dari hal terpenting dalam sebuah penelitian itu adalah analisis data. Nah, ketika berbicara analisis data, maka bicara tentang bagaimana jenis dari data tersebut. Kita mengenal ada dua jenis data, ya ada dua jenis data. Yang pertama adalah data yang sifatnya yaitu kuantitatif, di mana data tersebut berisi angka-angka, dan yang kedua adalah data kualitatif, yaitu data yang berisi selain angka, ya, yang dia itu biasa berupa teori, biasa berupa pendapat, berupa hasil dari wawancara, observasi, studi dokumen dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang atau kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis data yang sifatnya dia itu kualitatif. Saya ambil dari bukunya Mills and Huberman, ya, analisis data kualitatif. Ya, di sini disebutkan ada minimal itu ada 3, ya, dalam menganalisis suatu data yang sifatnya kualitatif. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua adalah display data atau penyajian data, dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ini menjadi hal yang sangat penting yang harus dibahas, karena ketika bicara tentang data kualitatif, terkadang sebagian peneliti itu masih bingung bagaimana cara menganalisis data tersebut. Oke, sebenarnya dalam menganalisis data, ya, terutama tadi dalam data yang sifatnya kualitatif, itu dimulai sejak awal dari pengumpulan data itu sendiri, ya. Ketika data itu diperoleh dari umpamanya dari sebuah studi dokumen, atau mungkin hasil dari wawancara, atau mungkin juga dia berupa sebuah observasi, hasil dari observasi, maka sejak awal pengumpulan data itu sudah menjadi satu bagian dari analisis data. Artinya dalam proses pengumpulan data itu sendiri itu sudah ada di sana yang disebut dengan apa? Dengan analisis data. Nah, ketika data itu sudah terkumpul, baik dia ketika masa pengumpulan, ya, ataupun setelahnya, itu nanti yang disebut dengan apa? Di tahap yang berikutnya, yaitu reduksi data. Apa itu reduksi data? Reduksi data itu adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan juga penyederhanaan, pengabstrakan, dan juga transformasi dari data yang kasar yang muncul pada catatan-catatan tertulis, terutama ketika berada di lapangan. Nah, berarti reduksi data ini adalah bagaimana kita itu menghilangkan atau mungkin membuang data-data yang memang tidak berhubungan dengan objek dari penelitian kita. Kemudian juga kita mengambil data-data yang memang itu penting, itu yang terkait erat dengan penelitian kita. Berarti reduksi data itu bisa dilakukan sejak awal pengumpulan data, kemudian ketika data itu sudah terkumpul, kemudian ketika juga di-display juga nanti, dan sampai nanti ke verifikasi atau pengambilan kesimpulan. Oke, itu adalah reduksi data. Sehingga hal pertama atau analisis data pertama dalam data kualitatif itu adalah reduksi data. Yang kedua adalah display data atau penyajian data. Apa itu penyajian data? Penyajian data itu adalah ketika data itu sudah ditemukan, baik itu dalam atau dari hasil observasi, kemudian juga dia hasil dari interview atau wawancara, kemudian juga dia hasil dari studi dokumen, maka kemudian di-display, ya, artinya itu disajikan sehingga akan terlihat data mana saja yang sesuai, kemudian juga data mana saja yang memang kita perlukan, kemudian kita kumpulkan, kita clustering, kita ambil poin-poin yang memang menjadi satu tujuan dari riset kita. Nah, terkait dengan penyajian data, maka dia itu bukan hanya di awal saja, ya, artinya ketika tadi data itu sudah terkumpul, kemudian dilakukan penyajian atau di display. Nah, ketika sudah selesai pun itu akan dilihat lagi apakah data tersebut dia sudah valid atau belum, ya. Jangan sampai ketika data itu sudah kita display ternyata dia ini ternyata tidak sesuai dengan dengan tujuan dari penelitian, ya. Berarti di situ juga nanti dalam display data juga berlaku juga apa yang disebut dengan tadi dengan reduksi data. Oke, yang ketiga itu adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jadi penarikan kesimpulan itu diambil biasanya kalau umpamanya dia yang sifatnya kualitatif itu sering sekali menggunakan logika induktif, ya, di mana kita ambil dari kesimpulan-kesimpulan, kita ambil dari data-data yang ada, kemudian kita verifikasi, kita ambil ternyata ini data yang memang sesuai dengan objek penelitian kita. Jadi dari sini bahwa verifikasi
ya dari tadi akhir dari jalan atau dari step ya tahapan untuk analisis data itu adalah verifikasi, maka itu menjadi akhir dari sebuah penelitian atau dari analisis data kualitatif. Nah, sebagaimana juga dalam data kuantitatif, data kualitatif juga dia memerlukan adanya semacam validitas atau kredibilitas atau kebenaran ya dari kevalidan dari data tersebut, sehingga dengan tadi tahapan dari mulai pengumpulannya ya, cara memilih narasumbernya, kemudian juga observasinya, kemudian juga menggunakan pustaka atau studi dokumen-dokumen yang memang itu dia valid, itu sudah bisa menjadi alasan atau sudah menjadi argumentasi bahwa data yang kita ambil itu betul-betul valid. Berikutnya tadi ada reduksi data, kemudian juga ada penyajian data, display data, dan terakhir adalah verifikasi. Nah, dari sini dapat kita kesimpulkan bahwa analisis data kualitatif menurut Mills and Haberman itu sebenarnya meliputi 3 tahap minimal. Yang pertama adalah reduksi data, yang kedua adalah display data atau penyajian data, dan yang ketiga adalah verifikasi atau pengumpulan data. Tetapi kita juga bisa tambahkan bahwa dalam proses awalnya, dalam proses penyajian atau dalam proses pengumpulan data, di sana juga sebenarnya sudah berlaku analisis di mana data ini apakah sudah sesuai atau belum, apakah data ini sudah memang sesuai dengan apa sudah cocok dengan objek dari penelitian kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita harus belajar untuk analisis data, khususnya data-data yang bersifat kualitatif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.